Ini langsung saja nih saya umumkan yang nilainya paling baik dan saya tunjuk untuk mempresentasikan. Ini nilainya yang paling baik ya, jadi teman-teman bisa meniru nih pekerjaan dari teman-teman yang presentasi nih. Ya. Oke, yang nilainya paling baik mana tadi? Tidak sempurna, tapi lumayan ya, sangat baik. Mas Fauzan, nilainya untuk tugas asinkronus sekarang nilainya 95. Bilang Fauzan Triyatna. Siapa nih? Baik, Pak. Saya, Nilainya 95 ya, Mas. Bilang Alhamdulillah. paling Terima kasih, Pak. yang paling bagus, paling tinggi. Silakan presentasi, Mas, supaya teman-teman tahu nih. Baik, izin share screen, Bapak Ya, Ibu. ya, silakan. Pak, sudah bisa terlihat dengan baik. Oke, sudah Pak. Eh, Baik, Bapak Ibu sekalian, izin saya akan presentasikan terkait penugasan asinkronus materi sistem evaluasi tingkat dasar. Nama saya Gilang Fauzan Triatna, nomor urut 9, berasal dari PPICP, Kementerian Perdagangan. Mungkin di sini saya menjelaskan secara singkat aja ya untuk tabularnya ini. Yang tadi saya kirimkan ke Bapak, ternyata yang bawahnya belum ini ya Pak ya, belum terisi. Jadi pertama ini terkait dengan instansi saya, khususnya Satker, yaitu Pusat Pelatihan Ekspor dan Jasa Perdagangan. Di sini inputnya ada peserta, seleksi peserta, modul pembelajaran, fasilitator praktisi ekspor, dan permintaan instansi terkait. Jadi kegiatan kami itu ada dua fungsi utamanya, yaitu program pendampingan ekspor yang berjalan selama 1 tahun penuh, membina UMKM dari satu provinsi itu 30, dan itu ada 8 tahapan. Lalu ada juga pelatihan SDM ekspor yang terbuka tanpa ada proses seleksi. Nah ini tuh untuk input dan prosesnya mungkin saya masukin sedikit aja karena mengingat batas waktu. Yang pertama itu untuk dari inputnya seleksi peserta, modul pembelajaran, fasilitator praktisi ekspor, dan permintaan instansi terkait. Di mana indikatornya itu untuk input jumlah kegiatan yang terencana, baik dari sisi ekspor coaching program maupun pelatihan ekspor. Lalu nanti masuk ke bagian proses itu, proses pertama yaitu pendaftaran peserta, keduanya pengadaan alat pembelajaran, ketiga kerjasama dengan pembina UMKM, instansi pembina UMKM, dan transfer upah tenaga pendukung yaitu fasilitator, baik itu fasilitator pengajar dalam maupun pengajar luar. Nah, kalau untuk indikatornya sendiri, jumlah yang terselenggaranya, Pak. Lalu untuk outputnya sendiri ini ada dua kegiatan atau tusi inti kita, yaitu program peserta yang mengikuti program ekspor coaching program, lalu peserta yang mengikuti pelatihan SDM ekspor. Nah, di sini indikatornya itu jumlah pesertanya dua-duanya yang nanti akan dijadikan outcome-nya itu ini penghitungannya Pak. Jadi outcome pertama itu peserta ekspor coaching program yang siap ekspor dengan kriteria sebagai berikut yang sudah kami tentukan. Apabila memenuhi ketiga kriteria ini, peserta tersebut bisa dikatakan mereka sudah siap untuk ekspor. Lalu untuk outcome keduanya yaitu peningkatan pemahaman ekspor beserta pelatihan. Di sini ini menjadi ibu kami juga sebagai eselon 2, di mana penghitungannya atau indikator cara formulasinya itu jumlah peserta pelatihan ekspor yang meningkat, pemahamannya diambil dari nilai pretest, nilai post-test dibandingkan dengan nilai pretest, dibagi jumlah peserta pelatihan ekspor dikalikan 100%. Nah, di sini sampai mungkin dari sisi income lagi, impact-nya Pak. Di sini mungkin untuk yang generalnya itu pertumbuhan nilai ekspor Indonesia.
Nah, di sini kami mengambil data dari BPS dibandingkan nilai ekspor tahun 2022 dibandingkan dengan nilai ekspor 2021 dikalikan 100 untuk mencari persentasenya. Lalu untuk pertanyaannya di sini kan ada 4 ya Pak ya. Nomor 1 hubungan antara pemantauan dan evaluasi, lalu hubungan antara pemantauan dengan pengendalian, lalu hubungan antara kegiatan evaluasi pembangunan dengan kegiatan pengendalian pembangunan, serta penjelasan kegiatan tersebut di instansi saya sendiri. Kalau untuk yang pertama, yang saya apa namanya saya dengarkan dari paparan Bapak, Hmm. mungkin bisa saya simpulkan untuk kegiatan pemantauan pembangunan itu kegiatan yang menghasilkan data rekor yang hasilnya akan menjadi kontrol untuk bahan untuk menyusun analisis outcome dan analisis impact pada kegiatan evaluasi pembangunan. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, mungkin hubungan antara kegiatan pemantauan pembangunan yang sama-sama sama seperti poin 1 menghasilkan data rekor. Tapi di kegiatan pengendalian ini eh, apa namanya fungsinya yaitu sebagai pertimbangan untuk bahan steering untuk pengendaliannya dan dilakukan untuk memilih opsi yaitu opsinya ada 3, suspend, korektif, atau facilitate. Lalu di eh, pertanyaan keempat yaitu kegiatan evaluasi pembangunan hubungannya dengan kegiatan pengendalian pembangunan karena sifatnya evaluasi tadi itu ekspos ya Pak ya. Nah, ini tuh pada akhir masa waktu, jadi digunakan sebagai alat pengendalian untuk di tahun berikutnya. Nah, pada instansi saya sendiri untuk implementasi materi ini, khususnya di Satker saya, kegiatan pemantauan dilakukan dengan cara melihat kinerja program dalam pencapaian output dan anggarannya. Dari hasil kegiatan pemantauan ini, yang apa namanya data recordnya dipergunakan untuk kegiatan pengendalian sebagai dasar untuk menambah atau mengurangi angkatan pelatihan pada tahun berjalan serta kebutuhan kurikulum dan silabus pada tahun berikutnya. Dari pelaksanaan berkala maupun akhir tahun, jadi triwulan maupun triwulan 4 atau evaluasi tahun, kegiatan evaluasinya akan menghasilkan pertimbangan kebutuhan dan penyusunan target, rencana pencapaian output, outcome, serta impact pada tahun berikutnya. Hmm. Mungkin segitu paparan dari saya, Pak. Terima kasih. Good, Apabila ada pertanyaan. very good, very good. Eh, eh, Selamat untuk Mas Gilang yang minimal ya. Target 2 hari ini adalah Mas Gilang, teman-teman semua paham kaitan antar kegiatan pemantauan dengan kegiatan evaluasi, antara kegiatan pemantauan dengan kegiatan pengendalian, dan antara kegiatan evaluasi dengan kegiatan pengendalian. Lalu instrumen apa yang dipakai ya tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Mas Gilang dalam model logika tabular tadi ya. Apa yang ingin dipantau ya berarti adalah apa yang ingin direcord datanya. Itu dilihat bisa di kolom 4 tadi itu. Mas Gilang sudah menyebut tadi ya. Coba Mas, kolom 4 Mas. Di tabularnya, model logika tabular. Nah, ya cara memenuhi asumsi indikator itu sudah sedia di situ. Jadi itu yang direcord. Apa yang dipantau itu ya, yang dipantau ini adalah cara memenuhi indikator ini. Ini yang dipantau ya. Ini yang direcord ya, ini. Jadi pendataan daftar peserta yang lolos tahap seleksi. Dari mana Mas sumbernya ini belum lengkap ya, ya enggak apa-apa lah ya. 1 jam. Ya harus ada Mas Gilang ya. Pendataan daftar peserta yang lolos tahap seleksi. Data yang bersumber dari mana? Itu apakah unit kerja pelaksana, apakah oleh unit kerja pelaksana dibantu oleh manajemen konsultan pihak ketiga, ataukah unit pelaksana dibantu oleh IO ya, gitu, atau pendataan daftar peserta yang lolos tahap seleksi yang yang datanya bersumber dari tim pelaksana yang dibentuk di unit pelaksana, gitu ya Mas. Ditambahin itu ya Mas, lebih lengkap jadinya sehingga item-item yang akan di record datanya itu bisa kelihatan di kolom 4 ini ya Mas. Oke, terus kemudian
data ini kemudian dipakai untuk membentuk indikator kan. Nah, indikator inilah yang nanti dilaporkan dalam laporan pemantauan. Jadi Mas Gilang nanti melaporkan di laporan pemantauan itu. Apakah inputnya sudah tercapai, apakah outputnya, apakah prosesnya sudah berjalan dengan baik, apakah outputnya sudah tercapai, apakah outcome-nya kira-kira sudah tercapai atau belum, gitu ya. Apakah impact-nya bahkan sudah tercapai belum kira-kira, gitu. Itu laporan pemantauannya. Nah, hasil dari laporan pemantauan yang disajikan dalam indikator ini, itu nanti Mas Gilang bisa pakai untuk pengendalian. Oh ternyata kurang nih, triwulan 3 kok masih 30% gitu ya. Pencapaian target fisiknya berdasarkan indikator. Nah itu nanti Mas bilang tinggal ngomong, apa yang belum nih? Oh ternyata jumlah pesertanya yang ditargetkan setahun 1.000 ini baru 200. Ternyata triwulan 3 baru 200. Mungkin nggak ini terserap cepat gitu ya. Kalau itu prioritas ya harus dibantu ya, difasilitasi. Kalau itu bukan prioritas ya harus di suspend atau dikorektif, dikurangi anggarannya, direalokasi ke mata anggaran kegiatan. Bagus, Mas. Ada pertanyaan teman-teman ke Mas Gilang? Silakan. Yuk, ayo. Ada yang nanya? Gak ada yang berani nanya ke Mas Gilang. Ya, oke. Terima kasih Mas Gilang. Sekarang yang kedua. Terima kasih Mas Gilang, good job. Nanti Siap, Pak. boleh ya ini di-share ke teman-teman ya. Baik, Pak. Materinya supaya bisa apa hasil kerja Mas Gilang supaya bisa ditiru oleh yang lain. Baik, Pak. Kemudian terus Mas Gilang satu-satunya yang nilainya 95. Yang lain yang nilainya 90, saya sebut aja ya. Satu, Mas Galang Virus, nilainya 90. Dua, Mas Genadi, nilainya 90. Tiga, Lia Kristiani, nilainya 90. Empat, Rafli Anwar, nilainya 90. Ya, saya ingin dengar suara dari Mas Galang Virus Reksa. Mas, silakan Mas. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya Ya, izin share screen terlebih dahulu. ini dia menghanyutkan ini Mas Galang 90 nilai. Mohon maaf, Pak, ya ininya papannya hanya sederhana, nggak Ruth tadi mau mengedit-edit. Gak apa-apa Mas, 1 jam kok. 1 jam sudah bisa jadi kayak begini tuh. Menurut Mbak Dwi luar biasa ya Mbak Dwi ya. Benar, Pak. Silakan Mas Virus. Ya, Pak. Mohon Pak izin ya, Pak. nilainya gimana? Saya tuh tadi Gilang sama Galang bener-bener saya terkecoh itu. Galang, Pak, saya. Galang. Ya, tadi Gilang. Ya, Monggo mohon Mas izin. Galang. Mohon izin. Selamat sore, teman-teman. Izinkan saya sedikit sharing terkait kebijakan yang salah satu prioritas Wali Kota Malang, yaitu untuk pembentukan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Yaitu di mana ada inputnya, terdiri dari ada kelembagaan ekonomi kreatif, ada regulasi ekonomi kreatif, kurikulum ekonomi kreatif, lalu ada sumber daya manusia, UMKM yang dibina, infrastruktur ekonomi kreatif, dan juga jaringan dan ekonomi kreatif. Saya bahas satu ya. Dari inputnya, yang kelembagaan ekonomi kreatif, itu prosesnya akan dilakukan pembentukan komite ekonomi kreatif. Di sini perangkat daerah pengampunya adalah Bapeda. Lalu ada regulasi ekonomi kreatif. Bentuknya adalah perwal roadmap yang disusun juga oleh Bapeda. Lalu ada kurikulum Ekraf sektor digital. Ini sebenarnya kita melibatkan dari universitas, beberapa universitas biasanya yang tahun lalu itu yang nyusun adalah dari Poltek. Jadi disusun oleh Poltek, lalu diserahkan ke beberapa universitas agar mahasiswa di bidang IT ini bisa relevan sama kebutuhan pasar seperti itu. Lalu dari sumber daya manusianya itu ada pelatihan teknis biasanya dilakukan oleh Disporapar, lalu MKM yang dibina oleh Diskopindak. Infrastruktur ekonomi kreatif kita di sini membangun MCC, Malang Creative Center, itu oleh DPU PRPKP, dan juga ada jaringan dan ekonomi kreatif dilakukan oleh Disporapar, biasanya berupa pelaksanaan event-event kreatif, baik di dalam kota maupun ikut serta di
luar kota. Outputnya dari segala proses ini diharapkan pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang itu akan lebih aktif, inovatif, dan kompetitif. Selanjutnya, outcome-nya berupa produk ekonomi kreatif yang beragam jenisnya. Jadi setelah berkualitas, harapannya karena inovatif, variannya lebih banyak dan bisa bersaing dengan daerah-daerah di luar. Selanjutnya, impact-nya adalah produktivitas ekonomi kreatif. Impact indirect-nya harapannya karena produktivitasnya meningkat, lapangan pekerjaan baru juga tersedia di Kota Malang seperti itu. Mengingat Kota Malang eh, PPT-nya masih termasuk tinggi di Jawa Timur. Selanjutnya, dari segi langkah berpikirnya, kita mulai dari impact indirect-nya. Kalau lapangan pekerjaan baru yang tersedia, itu definisi operasionalnya adalah perbandingan jumlah lapangan pekerjaan baru yang tersedia pada tahun N dengan jumlah lapangan pekerjaan baru pada tahun N-1, yaitu indikatornya berarti kan persentase pertumbuhan lapangan pekerjaan. Good. Rumusnya berarti kan lapangan pekerjaan tahun ini dikurangi lapangan pekerjaan tahun lalu dibagi lapangan pekerjaan tahun lalu dikalikan 100%. Sumbernya biasanya kita ambil dari BPS untuk ini. Lalu untuk produktivitas ekonomi kreatif itu impact direct-nya definisi operasionalnya berupa jumlah PDRB ekonomi kreatif 17 subsektor. Di sini cara menghitungnya berarti kan subsektor ekonomi kreatif 1 sampai 17 di total. Ini biasanya kita dari Bapeda di bidang Litbang akan melakukan kajian seperti itu. Karena kan di BPS tidak menyediakan data itu gitu ya. Lalu untuk produk ekonomi kreatif berkualitas dan beragam jenisnya, ada jumlah jenis produk ekonomi kreatif itu biasanya nanti dari Diskopindak akan mendata binaannya itu apa aja jenis produknya dan berapa akan ditotal seperti itu aja. Lalu untuk yang outputnya pelaku ekonomi kreatif itu berarti kan definisi operasional berupa jumlah pelaku ekonomi kreatif 17 subsektor. Cara menghitung berarti kan jumlah pelaku ekonomi kreatif dari subsektor 1 sampai 17. Datanya ada dari kata kreatif yaitu kota dan kabupaten kreatif itu ada binaannya Permen Craft seingat saya Pak ya, dan juga ada dari Disporapar biasanya. Lalu untuk karena saya ini nggak sempat sampai output 7 ya, jadi saya hanya ambil yang pertama dan yang terakhir aja. Untuk output satunya, pembentukan ekonomi kreatif, komite ekonomi kreatif itu definisi operasional nanti akan berupa SK, komite ekonomi kreatif, indikatornya jumlah SK biasanya cuma satu aja berarti. Dan juga cara memenuhinya ini SK, KEK yang disusun oleh Bapeda, yang sudah ditetapkan oleh wali kota seperti itu. Lalu OU 7-nya pelaksanaan event kreatif berupa jumlah pelaksanaan event kreatif. Ini berarti dihitung dari ekonomi kreatif, event kreatif 1 sampai ke N gitu. Ini berdasarkan dari Disporapar yang menyediakan event-event kreatifnya. Lalu untuk dari inputnya lembaga kreatif, berarti kan ada rencana penyusunan SK, Komite Ekonomi Kreatif. Indikatornya berarti juga jumlah kegiatan yang terencana untuk penyusunan SK dan juga datanya dari draft SK KEK oleh Bapeda diserahkan ke maksudnya bagian hukum ya, bukan bagian umum, bagian hukum. Lalu untuk IN7, jaringan dan ekonomi kreatif berupa event kreatif yang diselenggarakan Kota Malang, indikatornya jumlah kegiatan yang terencana, sumber datanya dari DPA-nya Disporapar. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Randi ada 4 nomor. Bentar ya Pak. Bagaimana hubungan kegiatan pemantauan pembangunan dan evaluasi pembangunan? Pemantauan merupakan pendataan realisasi ya antara pagu maupun target indikator kinerjanya yang dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan evaluasi kegiatan, program maupun hasil dan impact. Lalu untuk yang bagaimana hubungan kegiatan pemantauan pembangunan dan pengendalian pembangunan, ini sama seperti yang kemarin sebenarnya Pak ya. Jadi di mana hasil pemantauan itu nanti juga bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan saat pengendalian. Ada suspend, corrective, dan facilitation. Seperti yang dijelaskan Mas Gilang tadi lebih lengkapnya. Lalu ada nomornya slide 3 dan 4 sebenarnya. Bagaimana hubungan kegiatan pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan? Laporan evaluasi dapat dijadikan rujukan perubahan kebijakan saat dilakukan pengendalian. Jadi nanti dari hasil evaluasi kegiatan, program maupun impact akan bisa dijadikan masukan ketika penyusunan di tahun yang akan datang, rencana yang akan datang, maupun yang sedang berjalan ketika ada perubahan seperti itu. Lalu yang terakhir, bagaimana hubungannya itu
di instansi kami di Pemkot Malang, sebenarnya kalau dari segi pemantauan kita setiap bulan sudah meminta kepada daerah untuk mengumpulkan data realisasi pagu maupun em, capaiannya ya, mulai dari output sampai program biasanya, karena kan untuk impact ataupun outcome, outcome kan program ya, sampai hasil sampai tujuan itu biasanya keluarnya di akhir tahun. Jadi kita biasanya tidak meminta itu. Lalu untuk yang evaluasinya biasanya kita lakukan triwulanan, dilaporkan ke wali kota dan juga gubernur. Namun kalau secara boleh jujur untuk di tahap pengendalian ini kadang kita ini masih belum optimal untuk melihat hasil evaluasi maupun pemantauannya. Jadi kadang itu pembagian pagu itu em, lebih ke arah untuk realisasi kita lihat, cuma untuk lebih banyak dari segi direktif wali kota maupun dewan seperti itu sih Pak. Hmm. Matur nuwun. Terima kasih Ya, Bapak. ini Mas dari depan Mas, tolong Mas dari depan. Ya, ini sudah bagus ya Mas, ini sudah oke. Jadi ini sebetulnya cara menggambarkannya kurang tepat Mas. Tapi nggak apa-apa, ini sebetulnya orang lain juga paham. Ini model diagramatik ya sebetulnya ya teman-teman. Modelnya itu harusnya kayak bulat, terus kemudian bulat-bulat ada panah-panahnya gitu ya. Ini Iya Pak. Mas, Mas, tuh, saya bolak-balik. Galang Galang, Pak. ya Mas Galang menggambarkannya dalam bentuk seperti tabular, padahal ini sebetulnya diagramatik ya. Iya. Itu. Nggak Terus nutup ini tadi Pak. ya harusnya gambarnya bentuknya bulat-bulat Mas. Ya, Iya. gitu. Oke, terus kemudian ini saya kasih apa namanya berikutnya Mas. Ini kemudian diputar sama Mas Galang ya. Berikutnya. Ya, ini kemudian diputar sama Mas Galang, terus kemudian diisi nih deskripsinya, definisi operasionalnya, indikatornya. Cuman ini kenapa nggak dapat 95? Ini cara memenuhi asumsi indikatornya masih kurang sedikit, Mas Galang. Iya Ya, Pak. cara memenuhi asumsi indikator ini masih masih kurang. Apa misalnya persentase pertumbuhan lapangan kerja ini. Ini adalah jumlah ketersediaan lapangan kerja time series yang dapat diperoleh dari BPS. Masa cuma satu untuk menghitung ini? Pasti ada dua kan, Mas? Oh, iya. Siap Pak. Ya, toh? Kurang. Coba dilengkapi. Ya, ini dapat 95 nanti. Gitu, ya. Ini juga ekonomi kreatif ya. Itu PDB sektor ekonomi kreatif ini kalau mau dijembreng atau di breakdown boleh. Misalkan sektor ekonomi kreatif itu kan di dalam PDB nggak ada, Mas. Iya. Ya, yang ada itu kan gabungan lapangan-lapangan usaha menjadi sektor baru kan, menjadi tanda petik sektor ekonomi kreatif. Gitu. Nah, Mas ini breakdown sekarang sektor perhotelan, sektor perdagangan, sektor usaha kecil, sektor transportasi kecil, macam-macam gitu. Itu apa aja di breakdown gitu. Itu lebih bagus lagi. Kemudian itu ya komentar saya ini dilengkapi sumber-sumber data yang lain ya. Nah, inilah yang menjadi eh, referensi nanti di dalam melakukan pemantauan. Mas di sini sudah melakukan pemantauan sebetulnya. Berikutnya, berikutnya, ya. Sayangnya, ini jawabannya realisasi pagu. Kebalik, Mas. Ya, jadi pemantauan merupakan pendataan dari tadi, sumber data tadi itu. Pendataan dari pelaksanaan belanja barang dan jasa. Gitu ya, belanja barang dan jasa. Nah, jadi belanja barang dan jasa kemudian dikonversi ke rupiahnya. Itu disebut sebagai realisasi anggaran atau penyerapan. Itu dulu, Mas. Jadi ini kurang kurang sedikit aja ya. Selebihnya udah benar. Ini udah oke, ini udah oke, udah oke, udah oke. 90 nilainya. Sip, lagi Mas. Berikutnya. Ya, ini udah apa namanya? Udah oke, cuman ini kayaknya ya ini bukan evaluasi dengan pengendalian, ya ini benar tapi nggak pakai pemantauan Mas. Langsung evaluasi ya. Terus kemudian hubungan kegiatan pemantauan dengan pengendalian ini nggak usah ya. Ini sudah benar. Oke. Tentang pengendalian sendiri Anda jujur tadi belum melakukan dengan baik, nggak apa-apa. Ya. Oke Mas, selamat Mas, nilainya 90. Nanti Matur nuwun Bapak. ya nanti disempurnakan ya Mas. Nanti boleh nanti hasil penyempurnaannya kirim lagi ke saya boleh, tapi tidak menambah nilai ya. Hanya untuk menambah keahlian dan keterampilan aja ya. Ya Bapak. Iya.
Terima diperbaiki kasih, Bapak. lagi. Ya, terima kasih, matur nuwun. Eh, Berikutnya yang ketiga, saya ingin mendengar masih yang nilainya 90 tadi ya, Mbak Lia Kristiani. Ya, Mbak Lia Kristiani nilai 90. Yang nilai 90 ini ada 4 ya. Monggo Mbak Lia ada? Eh, ya Bapak, tapi sebenarnya Oke. yang yang kolom-kolom tadi belum begitu selesai. Nggak apa-apa, kan yang penting tabular model logika tabularnya udah selesai. Kalau yang lain belum. Siap. Ya. Yang lain ya juga ya, yang di luar 4 orang ini, yang sudah menyusun, yang belum menyusun model logika tabular, silakan Anda perbaiki, kirim ke saya. Tapi tidak bisa menambah nilai ya. Gitu. Ini hanya untuk menambah keterampilan teman-teman saja. Ya. Yang sudah bikin tapi belum lengkap, kayak Mbak Lia ini, silakan nanti dilengkapi. Kirim ke saya. Tapi nggak tambah nilai ya Mbak Lia, untuk Siap Pak. menambah keterampilan saja. Silakan Mbak Lia. Ya, izin menyampaikan hasil tugas eh, asinkronus sore hari ini. Di sini saya mencoba menjelaskan dari apa yang dikerjakan di unit kerja saya di subjek Bina dalam Lapas Khusus Teroris. Eh, ya, di sini ada kalau impact-nya saya ambil dari eh, apa ya tujuannya instansi, terus outcome ini dari Direktorat Deradikalisasi dan outputnya ini ada menurunnya tingkat radikalisme binaan sama binaan tidak kembali lagi ke jaringan sehingga dihasilkan output meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil deradikalisasi. Prosesnya sendiri di tempat saya ada kegiatan asesmen calon binaan dan binaan calon yang akan dipindah dan eh, sebelum dipindah sebelum dipindah dan ketika dipindah serta sebelum bebas yaitu setelah mengikuti pembinaan. Terus kemudian ada kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, kewirausahaan dan psikologi, pelatihan vokasional, kegiatan pendukung reintegrasi sosial berupa family visit, outbound counseling, pendampingan pembebasan, studi longitudinal dan lain-lain. Untuk eh, inputnya di sini ada seleksi calon binaan, modul pembinaan dan pelatihan, alat peraga, alat tulis binaan, alat tulis kelas, ruang kelas, makanan untuk binaan, pakaian seragam untuk binaan, upah narasumber, upah instruktur, upah fasilitator, transportasi binaan. Maksudnya transportasi binaan itu pemindahan dari lapas ke tempat Hmm. pelatihannya, tapi ya itu aja. Terus transportasi tenaga pengajar dan fasilitator, transportasi perjalanan dinas, pakaian seragam untuk binaan, pelatihan untuk instruktur, dan instrumen penilaian asesmen. Sebenarnya masih banyak lagi inputnya, tapi eh, terlalu banyak kalau disebutkan semua. Nah, salah satu yang saya coba Maksudnya terlalu bikin, udah terlalu banyak, dibikin, kurang waktunya di sini ya Mbak ya. ya Pak. Ya. Terus definisi operasional indikatornya, di sini kan outputnya misalnya untuk yang output penurunan tingkat radikalisme binaan. Di sini kita hasil asesmen menghasilkan indeks radikalisme binaan. Jadi di sini akan dibandingkan dari setelah mengikuti pembinaan dan sebelum mengikuti pembinaan, yaitu ketika dipindah, terus kemudian mengikuti pembinaan dan asesmen B, misalnya asesmen awal dan asesmen akhir. Jadi untuk indikatornya eh, asesmen akhir dikurangin asesmen awal. Jadi akan diperoleh harusnya asesmen akhir itu hasilnya lebih rendah daripada asesmen awal. Untuk binaan tidak kembali ke jaringan, mungkin itu dari hasil data pemantauan narapidana-narapidana yang teroris yang baru, apakah itu pernah dibina oleh kami atau tidak. Jadi itu datanya bisa diperoleh dari data BNPT yang dihimpun oleh BNPT maupun oleh Densus 88. Mhm. Baru itu yang dikerjakan Pak, izin.
Nanti dilengkapi ya Mbak, nggak apa-apa. Ini langkah awal. Ya tahu sudah Iya, bagus. Pak. Ya. Siap. Dan untuk kegiatan pemantauan di tempat kami di BNPT, kegiatan pemantauan ini merupakan kegiatan merecord data dari masing-masing unit kerja berupa data capaian output dan realisasi anggaran untuk kemudian digabungkan menjadi capaian instansi. Jadi biasanya ini dilakukan setiap triwulan yang penyelenggaranya adalah bagian data dan pelaporan. Jadi dari unit-unit kerja melaporkan capaian mereka yaitu dari RO, RVRO, dan SS. Terus kemudian ada evaluasi di semester 1 dan semester 2 dengan mengumpulkan data capaian output dan penyerapan anggaran dari masing-masing unit kerja seperti yang tadi. Selain itu, pada akhir juga dilakukan evaluasi capaian tahunan sebagai bahan penyusunan lakip. Kegiatan pengendalian dilakukan mulai dari proses penyusunan program, sampai dengan akhir pelaksanaan program. Pada proses penyusunan program, pengendalian dimulai dari kajian, mulai dari gambaran umum kondisi yang menjadi dasar pelaksanaan program, strategi, kegiatan, output, outcome, dan anggaran yang diajukan. Jadi ketika kami mengajukan proposal rencana kegiatan untuk setahun, biasanya ada banyak evaluasi dari bagian perencanaan, baik itu dari gambaran umumnya yang dianggap dasarnya kurang kuat untuk pelaksanaan program misalnya, atau ada kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak perlu, yang kemudian harus ditiadakan, maksudnya tidak disetujui. Kemudian juga pada saat sedang berjalan, yaitu dengan mengacu pada data hasil pemantauan triwulanan. Laporan pemantauan triwulan ini dianalisis untuk kemudian ditentukan apakah hal-hal yang ada yang menyimpang atau berpotensi menyimpang dari arah pencapaian tujuan supaya bisa ditangani. Misalnya penyerapannya kurang atau ada hal-hal lain yang itu nggak mengarah ke tujuan utama. Jadi itu biasanya akan dapat teguran. Jadi hubungan kegiatan pemantauan pembangunan dengan kegiatan evaluasi pembangunan, ini laporan pemantauan triwulanan menjadi bahan analisis untuk evaluasi program yang sedang berjalan dan evaluasi akhir. Data evaluasi ini juga menjadi alat untuk pengendalian, yaitu ketika sedang berjalan, yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya ada capaian yang kurang baik output maupun anggaran, maka dicari solusi agar lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan, atau mungkin ada solusi lain sehingga di akhir periode target bisa tercapai. Kemudian di akhir program, evaluasi dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk pengajuan rencana program dan anggaran berikutnya, misalnya untuk baseline maupun adanya kemungkinan inisiatif baru. Dalam proses pengajuan rencana kerja pun dilakukan pengendalian, yaitu dengan evaluasi pada rencana kerja dan rencana anggaran yang diajukan, apakah sudah sesuai, memungkinkan untuk dilaksanakan, atau perlu penyesuaian, atau ada yang program yang ditolak. Seperti itu, Pak. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yuk, bagus Mbak. Dilengkapi yang di depan ya Mbak. Ya, Pak. Coba di atas, ke depan. Ke depan, ya. Ke depan Mbak. Nah, ini ya. Berikutnya. Berikutnya. Nah, oke ya. Ini dilengkapi ya Mbak. Bukan, ini benar. Ya. Ini dilengkapi, ini nggak mungkin cuma 2 ya Mbak ya. Ini pasti Ya, banyak. Pak. Siap. Ya, pasti banyak ya, ini dilengkapi ya. Gitu. Ya, Bapak. Sehingga nanti pada saat pemantauan Anda merecord realisasi dari data ini. Ya, data ini jumlah hasil asesmen awal dipindahkan yang bersumber dari, sebutin sumbernya dari mana, ya, dari apa, dari Densus ataukah dari unit kerja sendiri itu secara langsung, ya, ataukah melalui pihak ketiga, ya, dibantu konsultan atau dibantu perusahaan manajemen konsultan yang ikut membantu melakukan pemantauan, gitu, ya, gitu. Siap, Bapak. Good, Mbak, very good, ini sudah langkah yang bagus nih. Untuk 1 jam sudah cukup ini Mbak bisa paham konsepnya, ya. Siap. Silakan dilengkapi Mbak, nanti kalau sudah selesai
Kalau mau ya, silakan dilengkapi. Kalau mau, nanti kasih ke saya lagi. Nanti kita bisa Siap, Bapak. komunikasi memperbaiki. Tapi nggak nambah nilai ya, Mbak ya. Nilainya tetap Ya, 90. siap. Minta saya 115, Pak. Nilainya nggak bisa. Ya. Terima kasih, Mbak Oke, Lia. siap Bapak. Ya, Terima kasih masukannya. ya. Berikutnya ini ternyata saya tadi pada saat lihat apa? Pada saat lihat daftar nilai ini ada satu lagi yang nilainya 90, ternyata ada 5 ya yang nilainya 90. Tadi sudah Mbak apa namanya? Mas Galang, Mas Genadi, Mbak Lia barusan, Mas Rafli, sama satu lagi ternyata ada satu lagi Mbak Cah Cah Cahayu Aflinda ya. Silakan Mas Rafli. Mas Rafli, silakan Mas. Baik, Pak. Mas Rafli asalnya dari mana? Dari Oh, Bappenas, Pak. Bappenas. Oke. Oh, masa ini Mas Rafli satu-satunya Bappenas yang nilainya 90 ya? Ada Mas Genadi juga, Pak, tadi. Oh, Ginadi itu, oh iya, ada 2 berarti. Yang lain ya harus ikut berpacu dalam melodi. Silakan Mas. Baik, Pak. Izin Pak Randi dan rekan-rekan sekalian, izin memaparkan terkait tugas asinkronus untuk ma- mata pelatihan kali ini. Yang pertama, izin menjawab pertanyaan Pak Randi terkait hubungan. Yang pertama itu hubungan pemantauan, pembangunan, dan evaluasi. Pembangunan di mana pemantauan itu merupakan kegiatan merecord atau mencatat data realisasi dari pelaksanaan atau implementasi kegiatan, baik berupa pengadaan barang atau jasa. Selain itu juga mengidentifikasi adanya perubahan, masalah atau kinerja dari suatu proses perencanaan. Hasil dari pemantauan ini merupakan laporan pemantauan yang berisi data-data realisasi pengadaan barang jasa yang lalu akan digunakan untuk evaluasi. Sehingga hubungan antar keduanya adalah hasil dari pemantauan ini akan digunakan untuk evaluasi yang nantinya akan menghasilkan laporan evaluasi pemantauan untuk program, pemantauan program untuk kegiatan tahun T, dan laporan evaluasi outcome untuk kegiatan tahun T+1. Lalu selanjutnya untuk yang kegiatan, untuk pertanyaan ini pertanyaan ketiga sebenarnya Pak, hubungan evaluasi pembangunan dan pengendalian pembangunan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, evaluasi tadi kegiatan evaluasi adalah kegiatan pengukuran dan atau analisis terhadap data recording yang merupakan hasil pemantauan dan menghasilkan laporan evaluasi pemantauan dan laporan evaluasi pemantauan. Laporan evaluasi pemantauan ini akan digunakan untuk menentukan tindakan pengendalian yang diambil, yang umumnya bersifat korektif untuk memastikan kegiatan tersebut dapat mencapai tujuannya. Kegiatan pengendalian ini merupakan usaha check and balance yang dilanjutkan dengan kegiatan controlling dan steering. Ya. Kegiatan pengendalian ini ujungnya ada 3, yaitu kegiatan suspend, yaitu memberikan marking pada anggaran-anggaran yang bukan merupakan prioritas, lalu korektif atau mengadjust target ataupun pagu, dan yang terakhir adalah facilitation atau bantuan teknis apabila anggaran tidak mencukupi. Lalu hubungan pemantauan dan pengendalian, sebenarnya ini akhirnya menyimpulkan bahwa pemantauan, evaluasi dan pengendalian merupakan satu siklus yang tertutup sehingga akan terus berlangsung hingga tujuan itu tercapai. Jadi hasil dari suspend corrective facilitation ini tetap harus dipantau dan nantinya akan dievaluasi kembali untuk menghasilkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, ini sebenarnya secara sederhana skematik diagramnya untuk kegiatan pemantauan. Saya mengambil contoh untuk kegiatan di direktorat saya, itu untuk menyusun roadmap penyediaan sanitasi aman, yang mana inputnya berupa tenaga ahli, ada koordinasi teknis, terus dokumen dan kegiatan peningkatan kapasitas daerah yang dilanjutkan dengan kegiatannya itu adalah pengadaan, terus ada rapat konseling, terus ada penyusunan, ada diseminasi untuk sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas itu sendiri. Lalu untuk outputnya itu sendiri adalah tersusunnya roadmap sanitasi aman Indonesia, yang mana harapannya akan memberikan outcome untuk meningkatkan kualitas perencanaan sanitasi di tingkat nasional dan daerah, dan meningkatkan pemahaman kementerian, lembaga, dan daerah terkait penyediaan sanitasi aman. Impact-nya secara direct nanti adalah masuknya konsep perencanaan sanitasi aman dalam dokumen-dokumen perencanaan nasional dan daerah, yang nantinya diharapkan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah rumah tangga
yang terlayani dengan akses sanitasi aman karena sudah masuk ke dalam perencanaan sehingga setidaknya dapat menjadi salah satu prioritas bagi kementerian, lembaga, atau daerah. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Kalau untuk pemantauan dilaksanakan penyampaian laporan oleh tenaga ahli secara berkala, lalu dilaksanakan juga rapat koordinasi untuk memastikan progres untuk mengumpulkan data-data terkait progres penyusunan roadmap sanitasi aman itu sendiri. Lalu kegiatan ini pun secara day to day dipantau oleh koordinator terkait. Lalu setiap 6 bulan sekali dilaksanakan evaluasi untuk menentukan apakah hasil yang sudah diperoleh atau dari kegiatan-kegiatan ini bagaimana hasilnya dan solusi apa yang bisa dipilih untuk menentukan solusi apa yang dipilih untuk agar roadmap ini tetap sesuai dengan tujuannya. Lalu hasil rapat evaluasi ini akan dilakukan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif. Beberapa hal yang pernah dilakukan adalah seperti mengubah target, lalu mengubah strategi dan arah kebijakan hasil dari evaluasi yang dilakukan 6 bulanan tersebut. Terakhir mungkin belum selesai juga Pak untuk Iya, betul. untuk tabelnya belum selesai juga. Ini Belum ada selesai atau nggak sempat dikerjain atau nggak bisa? Yang mana? Jujur. kalau waktunya nggak sempat kalau saya Pak. Yang lain bisa tuh. Ayo, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, Tapi secara garis besar konsepnya sudah benar ya. Tinggal Mas Rafli nanti lengkapi dengan kode logika tabularnya ya. Silakan nanti Mas Rafli kerjain nanti malam di rumah nanti subuh kirim ke saya boleh ya untuk semakin berlatih supaya lebih terampil ya. Silakan Mas. baik. Good Terima Mas untuk konsepnya saya komentarin konsep Mas Rafli mengenai hubungan antara pemantauan ke pengendalian, pemantauan ke evaluasi, evaluasi ke pengendalian sudah benar ya. Tinggal dilengkapi, dibuktikan. Hubungan itu dibuktikan dengan keberadaan dari model logika tabular tadi ya. Oke, tuh ini aja nilainya udah 90 nih ya sebetulnya. Terakhir silakan. Terakhir silakan siapa tadi ya? Eh, Mbak Cahayu. Oh, Cahayu maksudnya iki. Maksudnya Mbak Cahayu. Monggo Mbak Cahayu. Iya, Dipun terima semanggakan. Dipersilakan. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di-share, monggo. Baik, jadi pertama salah satu yang menjadi yang termuat di dalam visi Wali Kota Sungai Penuh, kemudian dijabarkan di dalam misi Wali Kota Sungai Penuh adalah terkait peningkatan pendidikan keagamaan masyarakat Kota Sungai Penuh tahun 2024. Baik, di sini adapun impact terkait ini yaitu peningkatan keagamaan masyarakat Kota Sungai Penuh dengan indikator persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan keagamaan. Definisi operasionalnya jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan keagamaan dibanding dengan jumlah total satuan pendidikan dikali 100%, di mana data satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan keagamaan itu berasal dari data bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, kemudian jumlah total satuan pendidikan bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh. Kemudian adapun outcome yang diharapkan yaitu masyarakat Kota Sungai Penuh paham dengan agamanya. Indikatornya proporsi peserta didik yang lulus dari rumah tahfiz di satuan pendidikan. Dengan definisi operasional yaitu jumlah siswa yang lulus baik dan sangat baik dari rumah tahfiz satuan pendidikan dibagi jumlah peserta didik seluruhnya dikali 100%. Data bersumber dari Dinas Pendidikan dan bagian Kesra Setda Kota Sungai Penuh. Kemudian output yang diharapkan yaitu pembangunan atau pembinaan rumah tahfiz di satuan pendidikan. Indikatornya jumlah rumah tahfiz satuan pendidikan yang dibina dan difasilitasi.
Adapun definisi operasionalnya yaitu jumlah rumah tahfiz di satuan pendidikan termasuk yang existing atau yang sudah ada dan yang baru. Kemudian data itu bersumber dari satuan pendidikan dan bagian Kesra Setda Kota Sungai Penuh. Adapun prosesnya pertama yaitu pembangunan rumah tahfiz, yang kedua yaitu pembinaan rumah tahfiz, di mana pembangunannya dapat diukur dengan indikator dari jumlah pembangunan rumah tahfiz, kemudian dari pembinaan diukur menggunakan persentase pembinaan rumah tahfiz di satuan pendidikan. Nah, untuk jumlah pembinaan rumah tahfiz, definisi operasionalnya berapa rumah tahfiz yang dibangun gitu kan. Kemudian yang kedua, persentase ini diukur dengan jumlah rumah tahfiz di satuan pendidikan yang dibina dibagi jumlah rumah tahfiz di satuan pendidikan keseluruhan. Data bersumber dari Dinas Pendidikan dan bagian Kesra Setda Kota Sungai Penuh. Jadi salah satu input dari tercapainya peningkatan pendidikan keagamaan untuk masyarakat Kota Sungai Penuh adalah adanya rumah tahfiz di satuan pendidikan. Dengan indikator jumlah kegiatan terencana, definisi operasionalnya jumlah kegiatan terencana dalam kegiatan rumah tahfiz di satuan pendidikan. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama yaitu hubungan kegiatan pemantauan pembangunan dengan kegiatan evaluasi pembangunan. Jadi pemantauan pembangunan merupakan proses yang berfokus pada pengumpulan data secara berkala selama pelaksanaan perencanaan, dan evaluasi pembangunan adalah penilaian menyeluruh tentang keberhasilan pembangunan serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Kemudian yang kedua, hubungan kegiatan pemantauan pembangunan dengan pengendalian pembangunan, bahwa pemantauan pembangunan adalah proses pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Kemudian pengendalian pembangunan adalah tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa pembangunan tetap berada dalam kendali. Selanjutnya, hubungan kegiatan evaluasi pembangunan dengan kegiatan pengendalian pembangunan. Evaluasi pembangunan mengevaluasi dampak rencana terhadap tujuan dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan wawasan tentang apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Sedangkan pengendalian pembangunan adalah proses yang dilakukan selama pelaksanaan rencana untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Demikian, terima kasih. Slide, coba kembali ke slide depan, Mbak. Slide nomor 2 ya. Oke ya, ini sudah slide nomor 2, 3, 4 ini sudah oke secara konsep. Mbak sudah mampu menghubungkan ya apa perbedaan dan keterkaitan antara pemantauan dengan pengendalian, pemantauan dengan evaluasi, dan evaluasi dengan pengendalian. Nah, ini saya senang sekali yang terakhir itu ya, model tabular. Oke, ini ini sudah oke ya, tinggal nanti indikatornya eh, kebalik ini ya Mbak. Ini 100%-nya di sini, kebalik ya Mbak. Ini ditaruhnya di sini nih. Ditaruhnya di sini ya. Apa itu ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa, tapi ini sudah bagus ya. Terus kemudian ini juga ini kurang lengkap ya. Nanti dilengkapi ya Mbak ya. Dilengkapi Iya, lebih Pak. detail ya. Oke, Iya, Pak. saya kira sudah very good Mbak. Tinggal disempurnakan lagi untuk 1 jam bisa mengerjakan ini udah sangat bagus sekali. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman? Buat 5 orang yang nilainya 90 ini? Yang lain nilainya di bawah 90 ya. Ada pertanyaan? Oke, ini yang nilainya 85 itu Mas Arwin Hartono.
Muhammad Surya Dharma 85 nilainya ya. Hampir betul. Kemudian yang nilainya 80 itu Mbak Suci Bella, Mbak Mujahidah, Mbak Yasmin. Iya, iya betul. Cuma 3 orang. Selebihnya nilainya di bawah 80. Ya. Semangat terus untuk belajar. Nanti nilainya ini saya kasih ke Mbak Dwi untuk menjadi bahan pertimbangan kelulusan. Tapi biasanya sih lulus, cuma nilainya pas-pasan mungkin. Demikian kalau ada pertanyaan teman-teman sebelum penutupan cukup ya? Cukup ya? Nah, buat teman-teman tadi yang di luar 5 orang ini, di luar yang saya sebutkan namanya, di luar yang presentasi ini, ya yang presentasi ini boleh nanti kirim ke saya. Ini Mas Gilang atau Mas Galang? Namanya lupa mulu saya. Mas Gilang ini sudah ngasih perbaikan ke saya. Nih, rajin sekali. Luar biasa Mas Gilang. Tepuk tangan. Ya, nilainya 100 Mas Gilang. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya mendengarkan ceramah saya selama 2 hari ini. Semoga tidak bosan-bosannya. Nanti kalau ketemu sama saya lagi, ketemu saya tidak bosan-bosannya mendengarkan suara saya, mendengarkan ceramah saya. Yakin saya ini 2 hari ini nggak cukup waktunya untuk bisa memahami semua konsep, semua pendekatan, semua teknik dari pemantauan evaluasi dan pengendalian ini. Terutama yang teknik-teknik evaluasi ya. Teman-teman nggak cukup waktunya kalau cuma 2 hari. Sehingga perlu memang tambahan waktu khusus hanya untuk teknik aja ya. Saya kira nanti akan di arrange lagi kali ya oleh teman-teman dari Unsri untuk nggak tahu saya mungkin ada apa namanya ada kelas lanjutan kelas kelas tingkat menengah gitu ya atau kelas tingkat advance gitu silahkan nanti bisa gabung di Unsri. Saya kira begitu teman-teman, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses selalu, sehat selalu. Jangan pernah malas untuk belajar sepanjang hayat. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Randi. wabarakatuh. Mbak Dwi. Terima kasih Pak Terima Randi. kasih Terima banyak kasih Pak Bapak. Randi atas materi dan juga waktunya. Mungkin kita minta kesediaan berfoto terlebih dahulu, Pak ya? Oh iya, foto ya. Iya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan sesi berfoto. Baik di slide yang pertama, kemudian di slide yang kedua. Baik, terima kasih banyak Pak Randi atas materinya dari hari kemarin sampai hari ini. Semoga bermanfaat untuk peserta dan bisa meningkatkan Amin. kompetensi untuk peserta dan Amin. menjadi ladang amal untuk Bapak. Ya, praktek terus, latihan terus teman-teman ya. Jangan berhenti, jangan males kayak senior-senior kalian ya. Jadi harus rajin. Kira gitu. Terima kasih Mbak Dwi. Sama-sama, Pak. Saya izin live dulu ya. Baik, Bapak. Sampai ketemu lagi teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu silakan untuk mengisi kuesioner bagi yang belum mengisi kuesioner dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Silakan beristirahat. Kita ketemu lagi besok hari. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.